kasih buat teman-teman dari UNR dan terima kasih juga untuk pihak UNR yang sudah mengundang Pako Group untuk di webinar kali ini. Dan di sini saya Fiona, saya HR dari Pako Group. Mungkin sebelum kita mulai ke topik utama yang udah dinanti-nanti gitu ya tentang manufaktur, aku mau sedikit perkenalan tentang perusahaan kami sendiri gitu. Jadi sebelum kita mulai ke penjabaran kompronya, mungkin aku mau sedikit share tentang video company profile dari Pako Group. Oke, sekilas adalah company profile dari Pako Group. Jadi aku mau sedikit jelasin secara lebih detail lagi tentang Pako Group sendiri. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu ya, mungkin udah cek di Pako Group itu perusahaan apa, anak perusahaan dari perusahaan apa gitu. Nah, jadi aku sedikit mau menjelaskan bahwa Pako Group adalah anak perusahaan dari Astral Topak dan juga Triputra Group. Nah, untuk Pako Group sendiri itu kita punya dua produk, yaitu wheel rim dan juga dari steel. Nah, untuk produknya itu kita pasarkan di OEM dan juga aftermarket. Nah, kita punya visinya itu adalah ingin menjadi yang terbaik di ASEAN dengan misi-misi berikut gitu. Nah, selain itu namanya juga grup ya, pasti grup itu ada lebih dari dua. Nah, kita itu punya beberapa perusahaan under Pako Group. Ada Pako Aquina dibagi menjadi dua, itu ada Pako Aquina Carwheel dan juga Pako Aquina Motorcycle. Terus kemudian Inco Asku, apa sih yang ngebedain antara Pako Aquina sama Inco Asku? Untuk Pako Aquina sendiri adalah yang berbahan dasar dari alloy, sedangkan Inco Asku khusus untuk mobil tapi berbahan dasar steel gitu. Nah, ada lagi topi Palinda Manufaktur Indonesia, ini under Pako Aquina, joint venture sama topi dari Jepang. Itu adalah perusahaan yang memproduksi untuk velg dengan diameter yang lebih besar seperti mungkin truk atau bus seperti itu. Awalnya kita itu di Jakarta, tapi sekarang kita udah pindah 100% ke Karawang. Nah, ini sedikit tentang histori Pako Group nih teman-teman. Jadi kita itu bener-bener awal berdirinya tuh di 1976. Itu ada di Bitung, di Manado. Mungkin teman-teman juga nggak pernah ke Bitung di Manado juga, dan 1976 juga kayaknya kita belum lahir juga ya teman-teman ya. Terus habis itu karena makin banyak permintaan dan diperlukan customer tuh paling banyak di Jakarta, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Jakarta dari Bitung, Manado. Nah, kemudian kita masih di Jakarta udah nggak bisa perluasan lahan lagi, sedangkan semakin tahun permintaan dari customer semakin banyak, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Karawang. Seperti itu. Sampai akhirnya per 2022 ini 100% udah pabrik dan juga head office-nya udah ada di Karawang semua. Gitu. Nah, ini untuk beberapa customer kita. Jadi kita nggak cuman untuk di lokal, tapi juga untuk dipasarkan keluar seperti ke Italia, Hungari, Thailand, Malaysia, dan Jepang. Ini adalah contoh-contoh customer-customer dari kita. Mungkin teman-teman di jalan-jalan sering lihat nih logo-logo dari customer-customer kita gitu.
Ini adalah contoh-contoh produk dari kita. Mungkin ada mobil atau motor teman-teman ya, oh ternyata kita pakai produk dari Pako nih. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, teman-teman tuh bisa cek di wheel rimnya. Jadi di wheel rimnya tuh ada tulisan produksinya dari Inco atau Pako gitu. Nah, ini adalah aftermarket kita. Jadi kita punya 2 produk aftermarket, yang dari Alloy dan juga dari Avantech. Untuk yang dari Alloy kita kasih nama Fortis, dan dari Avantech dikasih untuk yang steel dikasih namanya Avantech. Jadi kalau teman-teman pengen cek terkait produk-produk kita, bisa dicek di e-commerce yang ada ataupun di Instagram kita. Atau juga bisa beli di main dealer yang bekerja sama dengan kami. Nah, kalau tadi udah bahas tentang Pako, kita sedikit ngulik lebih jauh terkait gimana sih kehidupan yang ada di dalam Pako gitu. Jadi pasti semua perusahaan punya culture. Pako Group juga punya culture. Ada integrity, excellence, customer satisfaction, dan teamwork. Nah, untuk teman-teman Pako Citizen sendiri, untuk teman-teman Pako sendiri itu punya sebutan yang namanya Pako Citizen. Nah, mereka itu di sini tuh ada 3 yang harus dipegang. Itu ya adalah mind, hand, dan heart. Itu adalah perpaduan dari budaya perusahaan. Jadi untuk mind, diharapkan teman-teman tuh bisa bekerja sesuai standar, beretika dalam bekerja. Kemudian untuk hand, itu adalah hasil perpaduan dari excellence dan juga teamwork. Jadi kita harus semangat mencapai yang terbaik, bekerja dengan safety, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Terus juga heart, kita nggak bisa kerja pakai otak doang, kita nggak bisa kerja cuma pakai tenaga. Tapi kita juga harus bisa kerja pakai hati, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dan juga rendah hati serta saling menghargai. Pelanggan di sini nggak cuma customer kita, maksudnya nggak cuma perusahaan-perusahaan ataupun customer di luar, tapi misalkan dari HR punya customer, misalkan dari rekrutmen, customer adalah user yang butuh kandidat, ya kita juga harus bisa memberikan yang terbaik ke kandidat, seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit kegiatan yang ada di Pako. Jadi di Pako itu nggak cuma kerja aja, tapi ada fun-nya juga, ada improvement-nya juga, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi di Keita itu ya sebisa mungkin, meskipun namanya manufaktur itu adalah perusahaan yang dituntut serba cepat. Kita nggak bisa yang nggak bisa yang di sini tuh harus cepat, semuanya cepat, harus tepat, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kita tuntut serba cepat dan serba tepat, nggak boleh ada lost time, tapi kita juga tetap berusaha untuk menyeimbangkan work-life balance gitu. Jadi ada Fun at Pako. Fun at Pako tuh lebih cenderung ke arah apa-apa aja yang ada di Pako, seperti misalkan kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Jadi kita nggak cuma kerja, tapi kita juga bisa menyalurkan apa yang kita suka gitu. Terus juga ada improvement. Kalau improvement ini lebih ke forum dari teman-teman yang punya ide-ide untuk memperbaiki proses kerja yang nantinya bisa membawa benefit yang lebih baik ke Pako Group. Terus juga selain kerja, selain senang-senang, selain mengimprove, kita juga selalu mengingatkan terkait safety. Jadi setiap pagi itu ada safety morning greeting, karena kan manufaktur itu adalah perusahaan yang riskan ya, high risk terhadap kecelakaan kerja. Jadi kita selalu mengingatkan teman-teman Pako Citizen untuk selalu menjaga keamanan baik dalam bekerja ataupun di luar ketika bekerja, misalnya ketika berkendara dan lain sebagainya. Nah, selain itu mungkin teman-teman merasa bahwa nggak cuma butuh kerja, nggak cuma butuh main gitu kan, tapi juga butuh pengembangan diri. Nah, di kita itu ada Pako Pintar. Nah, Pintar ini adalah training yang dilaksanakan oleh tim Learning and Development Pako Group untuk upgrade potensi dari teman-teman yang ada di Pako Group sendiri gitu. Entah itu refreshment dari mungkin materi-materi basic, ataupun ada ilmu baru yang bisa di-share, ataupun ada Pako Gestar. Jadi kita secara berkala mengundang gestar-gestar yang bisa untuk sharing, memberi insight lagi kepada teman-teman yang ada di Pako Group, agar nggak cuman nggak cuman insight yang didapat tuh hanya dari pekerjaan, tapi juga dari teman-teman yang dari sapko-sapko lain mungkin, yang juga bisa memberikan insight yang juga bisa diterapkan di dalam sehari-hari, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang
Pako Group secara lebih detail, teman-teman bisa cek di sosial media kami, di Instagram, di YouTube, ataupun di LinkedIn. Seperti itu. Nah, karena teman-teman kan datang di sini buat ngelihat materi dari Pak William ya, pasti kan udah penasaran nih, kerja di manufaktur tuh emang enak gak sih gitu kan. Nah, karena udah teman-teman pasti udah penasaran banget sama pematerinya, jadi kita sambut terlebih dahulu Pak William. Halo teman-teman semuanya, suara saya kedengaran? Pastinya kedengaran lah ya. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya William Budiman. Buat teman-teman pengen tahu, saya akan membawakan materi terkait manufaktur itu gimana sih? Dan manufaktur itu seperti apa? Dan bagaimana pengalaman saya hingga akhirnya bergabung dan join di perusahaan manufaktur. Dan bagaimana pengalaman saya juga bekerja di perusahaan manufaktur. Oke, next. Sekilas perkenalan diri terhadap diri saya, oke. Saya lulusan S1 di Quick&Gi, IB, S1 Akuntansi, lulus di tahun 2014. Kemudian selama 6 tahun saya join juga di PwC sebagai external auditor hingga 2020. At the end, saya berakhir jadi audit manager. Kemudian saya sempat bergabung juga di perusahaan Asian Agri selama 2 tahun. Bekerja di industri kelapa sawit, manufaktur juga, semi manufaktur, dan kemudian dari 2022 hingga sekarang saya juga join di Pako Group sebagai Corporate Finance and Legal Division Head. Oke. Untuk materi hari ini saya akan membawa beberapa poin buat teman-teman semua. Yang pertama, apa sih yang sebenarnya terjadi di 2023? Apa yang akan terjadi di 2023 terkait perekonomian Indonesia? Yang kedua, saya juga akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana sih industri manufaktur di Indonesia. Manufaktur itu apa sih sebenarnya? Buat teman-teman yang bingung manufaktur itu apa, saya akan jelaskan di topik nomor 2 ini. Yang ketiga, saya juga akan membawakan topik mengenai kenapa sih kita harus atau kita itu boleh mencoba untuk bergabung di perusahaan manufaktur. Dan yang keempat, ada sedikit nih tips and trick dari saya untuk teman-teman semua, para new joiner nantinya untuk bisa berkembang di karir profesionalnya nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut mulai aja dari yang pertama ya teman-teman. Yang pertama, apa sih yang akan terjadi di 2023? Oke, kalau kita lihat sekilas, di sini kita melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, kalau kita lihat itu sekitar 6, sebelum COVID di sekitar 6-5%. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat. Itu terlihat dari statistik GDP ini. Kemudian di 2021 sudah mulai ada perbaikan nih teman-teman. Dari yang sebelumnya negatif 2 poin, sekarang jadi 3,6 poin. Namun kalau kita lihat di 2022, di grafik berikutnya, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin lama makin membaik, teman-teman. Dari kuartal 1 sampai kuartal 3, itu cenderung naik dari 4,9, 5,5, sampai 5,9. Oke, buat teman-teman yang bingung GDP itu apa, sebenarnya ini adalah salah satu indikator untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Atau indikator bagaimana kita melihat apakah ekonomi kita ini maju, apakah ekonomi kita ini akan mengalami resesi berkepanjangan. Jadi kalau teman-teman bingung, perusahaan-perusahaan yang mengalami resesi, at the end akan mengalami GDP yang terus turun, significantly turun, consistently turun. Namun kalau kita lihat di sini, Indonesia terlihat tidak memiliki masih ada kemungkinan, tapi kecil lah kalau kita lihat di sini. Karena kita bisa melihat bagaimana growth ekonomi Indonesia yang saat ini cenderung ke arah lebih baik. Pertanyaannya kenapa Indonesia ini bisa growth ya teman-teman? Karena kita itu perusahaan yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, kayak coal, sawit, itu semua mengakibatkan growth dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimana perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sumber daya itu mengalami resesi,
Indonesia cenderung tidak terpengaruh oleh adanya kemungkinan resesi. Slide berikutnya. Nah, kalau teman-teman ngerasa belanja di mall, aduh, kok barang dikit-dikit naik ya? Kok harga mahal ya? Oh ya jelas. Ini tertunjuk dari kondisi Indonesian inflation saat ini. Kalau kita lihat dari 2019, 2020, 2021, inflation cenderung cuma 1%, cuma 2%. Namun saat ini, di 2022, inflasi kita sudah mencapai 5,71% nih teman-teman. Lumayan tinggi ya kalau kita perhatikan. Nah, kalau kayak gini, apa yang akan terjadi nih 2023 nih? Wah, udah sedikit dikasih bocoran nih sama Fiona nih. Aduh, saya jelasin dulu sedikit terkait kenapa sih inflasi Indonesia di 2022 ini bisa tinggi. Simple. Ini karena kalau kita lihat negara-negara yang resesi dan kenaikan tingkat suku bunga yang general di US itu mengakibatkan eh, kondisi keuangan Indonesia pun juga ikut. Itu akan cenderung lebih tinggi. Terus gimana nih 8%, 9% nih kalau kayak gini terus. Eh, Ternyata secara outlook yang kita lihat, mungkin bisa dilihat dari slide berikutnya, kondisi inflasi kita dan pertumbuhan ekonomi kita tuh saat ini cenderung 50-50 nih teman-teman. GDP 2023 diproyeksikan tetap naik nih di 5,3%. Sedangkan inflasi di 2023 sampai 2025 cenderung akan terus-menerus turun dari yang sebelumnya 5,7 jadi 5%, jadi 4,5% hingga 2025. Jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi kita nih udah jauh lebih sedikit lebih baik dibandingkan inflasi. Sehingga adanya potensi resesi di Indonesia kita bisa bilang kecil kemungkinan teman-teman kalau kita mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi kita lebih baik dibanding kenaikan inflasi atau peningkatan harga beli yang akan dialami masyarakat depan. Oke. Sedikit lebih lanjut kita ulik, sebenarnya di 2021 GDP kita kan mengalami perbaikan tuh teman-teman dari yang negatif jadi 2%. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya? Mungkin ada di slide berikutnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di 2021 GDP Indonesia itu ternyata faktor yang menjadi penyebab tertinggi perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik dari negatif 3 ke 2% itu ternyata disebabkan oleh perusahaan manufaktur nih teman-teman. Perusahaan manufaktur. Baru lanjut lagi di perusahaan edukasi, real estate. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata 2021 Halo Pak William. Mohon tunggu sebentar ya. Sorry. Sepertinya ada sedikit kendala teknis. sorry, terputus ya? Iya Pak William. Udah masuk lagi Pak. Silakan Ya, Pak. sorry, agak terputus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman di 2021, ternyata manufaktur ini lumayan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat perusahaan manufaktur kayak Pako sendiri ya, itu tuh cenderung memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Oke, next. Terus bagaimana nih kalau kita lihat dari manufaktur, perkembangan manufaktur ke depannya? Di sini kita bisa melihat kenaikan yang bertahap, kenaikan yang konsisten dari growth market penjualan mobil dan motor. Sorry, di sini yang kiri itu four wheel mobil, yang kanan itu two wheel ya teman-teman. Sorry, ada sedikit typo. Kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun, growth kita menjual, growth kebutuhan konsumen terhadap kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 itu cenderung meningkat dari 2022 sampai 2025. Kita juga lihat ya teman-teman, kalau kita jalan dikit, hari kerja biasa, oh macet banget nih, makin hari makin macet. Nah, itu bisa kelihatan gimana kebutuhan kita terhadap kendaraan itu juga tinggi, gitu. Maka dari itu, kita bisa bilang, manufacture bisnis itu semakin ke belakang, itu akan semakin terus bertumbuh, teman-teman. Potensi bisnisnya pun juga akan terus bertumbuh ke depannya. Oke. Next. Buat teman-teman yang bingung sedikit manufaktur itu sebenarnya apa sih? Nah, saya mau jelasin sedikit nih terkait manufacture itu apa. Oke. Kalau teman-teman bayangin sebuah mobil, mobil itu banyak bagiannya teman-teman. Ada engine, ada suspension, ada steer, ada transmission, ada brakes, ada velg juga di situ ya. Terus ada juga mesin pendingin, ada juga bodinya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian-bagian yang membentuk suatu mobil. Nah, bagian-bagian ini tuh nggak langsung kita beli jadi gitu. Engine kita beli di lapangan, car body kita beli di pasar. Memang ada, tapi kan pasti kita perlu bikin dong. Nah, semua proses itu untuk menjadikan engine, brakes, exhaust itu menjadi sebagaimana mestinya, dan proses untuk menyatukan itu disebut sebagai proses manufacture. Jadi kalau teman-teman bingung manufacture itu apa, kita bayangin aja. Kalau kita mau bikin mobil, ada bahan bakunya kan. Nah, proses membuat bahan baku dengan bantuan dari proses chemical, proses manufacture, akhirnya bisa menjadi barang yang siap untuk dijual dan menambah nilai jual dari satu barang. Nah, itu adalah definisi dari industri manufacture. Next. Nah, jadi komponen dari manufacture itu terdiri dari apa aja ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa tahu yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk, itu yang pertama, komponen terbesar dari perusahaan manufaktur itu adalah bahan baku. Terus yang kedua, memang sih kita juga membutuhkan memang pada saat proses otomatis, namun pada saat ini industri di Indonesia produk, maka dari Indonesia. Yang ketiga, tentunya kalau kita mau memproduksi sesuatu kita butuh yang namanya mesin. Nah, yang keempat, kita butuh juga yang namanya spare part untuk menambah atau menunjang suatu produk atau juga untuk memperbaiki kinerja dari suatu mesin sebagaimana mestinya. Karena kalau kita tahu, mesin semakin lama digunakan semakin aus atau cepat rusak ya teman-teman. Makanya kita butuh yang namanya spare part dan maintenance di situ. Oke, next. Nah, teman-teman pasti bingung nih. Wah, perusahaan manufacturing itu contohnya apa aja sih? Nah, yang pertama, buat teman-teman yang suka, teman-teman pasti butuh nih yang namanya main di sosial media, betul kan? Butuh wadah dong. Nah, kebetulan handphone atau laptop yang teman-teman gunakan, itu tuh sebenarnya itu adalah hasil dari proses industri manufaktur. Terus yang kedua, teman-teman tahu nih yang namanya Elon Musk, pendiri Tesla.
Nah, dia itu memproduksi mobil. Mobil itu juga termasuk proses manufaktur. Dan yang ketiga, buat teman-teman yang sering bertanya, waduh, kita kan kita butuh minum, kita butuh makan. Minuman dan makanan olahan dari pabrik itu juga termasuk industri manufaktur loh teman-teman. Jadi, manufacture itu sebenarnya luas banget teman-teman. Produk N-nya tuh banyak banget, nggak cuma mobil doang dari yang tadi saya sebutkan di awal. Kebutuhan elektronik pun, makan dan minuman olahan itu pun juga termasuk industri manufacture. Jadi, nggak salah dong kalau saya bilang kehidupan teman-teman itu nggak lepas dari yang namanya eh, sumbangsi dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Gitu. Next. Terus lanjut lagi ke topik ketiga, kenapa sih kita tuh harus eh, atau kita tuh bolehlah mengconsider untuk bekerja di perusahaan manufaktur? Ini based on pengalaman saya aja ya. Pengalaman saya awalnya saya kerja di perusahaan PwC. PwC itu adalah perusahaan konsultan nih teman-teman. Kalau kita lihat di situ, mungkin teman-teman tahu lah, eh, kalau kita jadi konsultan kerjaannya lembur terus nih teman-teman. Pagi malam. Ya memang sih pagi malamnya tetap ada jangka waktu periodnya kayak pada saat tutup buku ya teman-teman kayak kita mau tutup buku 3 bulan setelah tutup buku itu lembur mati-matian. Nah, di sini kalau saya lihat di manufaktur itu sedikit lebih dinamis teman-teman kerjanya. Memang sih kita tidak butuh lembur pada saat closing, pada saat ngejar target, tapi tidak terus-terusan teman-teman. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya jelasin dari yang paling pertama teman-teman. Kenapa sih kita harus join dan bekerja di perusahaan manufaktur? Stability dan sustainability bisnis nih teman-teman. Kalau tadi saya sebut di awal, industri manufaktur itu sumbangsinya tinggi terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia. Terus saya juga udah sebutin juga di awal nih teman-teman. Kalau growth dari perusahaan manufaktur itu semakin lama tuh semakin meningkat. Kita tuh pasti semakin kita memiliki income, pasti kita pengen dong punya kendaraan pribadi. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor pendorong kenapa perusahaan manufaktur itu tuh growth-nya tuh tetap stabil dan sustain nih ke depannya teman-teman. Maka dari itu, kenapa sih saya memilih untuk join di perusahaan manufaktur ya? Karena concern dari growth perusahaan yang makin lama makin membaik, itu semua menjadikan salah satu alasan kenapa saya join di perusahaan manufacture. Terus yang kedua, opportunity to learn business process and new thing. Simpelnya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin pengalaman kerja saya, dulu saya kerja jadi auditor, fokusnya ke angka terus. Terus yang kedua, saya join di perusahaan kelapa sawit. Ya, fine. Saya mulai mempelajari bagaimana flow bisnis proses dari perusahaan kelapa sawit. Yang ketiga, saya memutuskan untuk join di Pako. Kenapa saya memilih untuk join di Pako, teman-teman? Karena saya mendapatkan opportunity nih untuk belajar bisnis proses end-to-end, teman-teman. Dari awalnya kita membeli raw material, sampai akhirnya kita bisa jualan, dan termasuk mengatur harga jual, saya tuh dapat opportunity learn-nya di Pako Group ini, di perusahaan manufacture. Jadi kalau teman-teman nanya saya kenapa saya join di Pako, itu karena opportunity to learn-nya tuh gede banget teman-teman. Nggak cuma belajar finance, nggak belajar accounting, tapi saya juga belajar bagaimana saya juga belajar operation-nya juga teman-teman. Dan juga terlibat juga aktif untuk memberikan improvement nih ke teman-teman operation dan engineering. Itu nggak ada, itu sedikit berhubungan dengan poin nomor 3 nih teman-teman. Sharpening your innovation. Jadi di perusahaan manufacturer ini, terutama di saya dan tim saya pun, itu tuh punya kesempatan teman-teman untuk memberikan propose idea. Kayak contoh, kok bisa nggak sih kita kurangin beratnya
supaya penggunaan material jadi lebih efisien. Nah, itu sebenarnya ide-ide itu cenderung bisa muncul dari teman-teman di tim teman-teman dari bawah nih. Karena teman-teman di bawah itu kan terekspos sama data-data ya. Kalau di finance dan accounting kan analis itu expose terhadap datanya besar. Maka dari itu innovation mereka untuk mengembangkan daya pikir mereka berinovasi terhadap produk itu tuh exposure-nya akan jadi lebih besar teman-teman. Dan itu benar-benar saya rasakan di tim saya sendiri. Bagaimana tim saya itu bisa mempropos sesuatu yang menurut saya, oh, make sense juga ya. Ya udah, kita kita meeting sama tim operation dan tim engineering untuk diskusi apakah opportunity ini bisa dilakukan. Nah, di sini nggak sorry. Nah, di sini sebenarnya yang mau saya omongin di sini opportunity kalian-kalian semua kalau jadi di perusahaan manufacturer, baik dari finance, accounting, dan analis, kesempatan untuk belajar hal barunya itu besar di sini. Karena kalian di sini terekspos dengan end-to-end proses bisnis, dari raw material hingga menjadi produk. Jadi, hingga bahkan dijual, teman-teman. Kita pun juga terlibat dari finance dan analis ini pun juga terlibat nih, teman-teman, untuk memberikan proposal ke tim marketing. Waduh, harga jualnya boleh nih kita naikin nih, supaya kita profitnya lebih tinggi. Nah, ini semua menjadi opportunity di departemen dan division saya untuk memberikan suatu kontribusi lebih terhadap perusahaan. Nah, yang kelima, yang keempat, saya udah sebutin lah ya, yang saya udah jelasin di awal. Kalau misalnya saya jadi auditor kerjanya pagi sampai subuh. Nah, kalau di sini saya melihat tim saya memang sih lembur pada saat closing, tapi cuma 3-5 hari aja. Hari biasanya gimana? Oh, mereka bisa pulang lebih cepat, kayak jam 5, jam 6. Tentunya kita tetap monitor progres dari kerjaan kita. Namun, at the end of the day, bisa di-compare lah bagaimana kehidupan teman-teman kita di sini yang kalau nggak closing ya mereka bisa menjalankan aktivitas mereka di luar kantor sebagaimana mestinya. Next, yang kelima nih, offer a wide range of employment opportunities. Simpelnya kayak gini aja. Di sini Pako bisnisnya ada roda 2, ada roda 4, ada juga dari steel. Nah, di sini nggak menutup kemungkinan nih teman-teman, kalau teman-teman dari teknik bisa join di two wheel dan ternyata paham bisnis two wheel dan kita melihat potensi teman-teman juga bisa nih mungkin join juga di four wheel atau dapat kesempatan untuk merasakan bisnis di four wheel dan Incoasco. Begitupun juga kalau kita lihat di finance, accounting, dan analis yang ada di departemen saya. Kalau saya melihat tim saya ada yang sudah mencapai posisi, oh, dia di analis ini sudah maksimal banget nih. Anak ini masih bisa nih untuk kita poles untuk dapetin pengalaman di finance atau di accounting. Oh, itu akan saya dengan senang hati dan akan memberikan kesempatan ke anak ini untuk mempelajari bidang baru. Sehingga at the end of the day, anak ini tuh dari yang satu botol isinya cuma 300 mili dengan adanya opportunity untuk ngerasain departemen lain, oh bisa jadi 600 mili nih. Makin lama makin ke atas makin full nih. At the end of the day, nggak menutup kemungkinan anak ini bisa menjadi the next pengganti saya ke depannya nantinya. Jadi kalau kita bilang di sini, manufacturer memberikan opportunity ke teman-teman untuk merasakan proses end-to-end bisnis dan terlibat dan terjun langsung di sana. Gitu. Next. Nah, buat teman-teman semua yang masih muda nih, anak-anak yang baru mau lulus, ini ada sedikit tips and trick nih dari saya nih untuk bagaimana sih menghadapi kehidupan kerja ke depannya. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya, teman-teman baru ini baru join pertama kali, wah semangat banget nih, akhirnya gue keterima kerja. Nah, semangatnya itu
harus tetap dipertahankan nih teman-teman. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kalian pasti akan kaget pada saat join di dunia kerja. Itu akan berbeda banget nih dengan kehidupan kuliah kalian. Mungkin ada yang berkehidupan organisasi ya teman-teman. Sedikit mirip dengan kehidupan organisasi, namun tetap di sini targetnya jelas, to-do list-nya jelas nih teman-teman. Maka dari itu, 3 hal pertama ini, itu tuh saling berhubungan teman-teman. Tetap percaya diri, jangan pernah takut untuk salah teman-teman, dan tetap berani bertanya. Kenapa sih 3 hal ini tuh penting? Yang pertama, confidence. Dengan kalian menjadi confidence, kalian tuh jadi yakin dengan apa yang kalian lakukan. Itu sebenarnya. Gak apa-apa nih salah. Gak apa-apa nih salah nih teman-teman. Tapi tetap belajar dari kesalahan dan perbaiki di kemudian hari. Karena memang job desk itu kan kadang berulang-ulang ya teman-teman. Harapannya kalian salah di bulan pertama, harapannya di bulan kedua salahnya mungkin cuma lebih sedikit teman-teman. Dan yang kedua, jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk salah dan bertanya teman-teman. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kalau kalian semua diem-diem aja kerja, kalian bingung, terus kalian kerjain, salah. Lebih enak mana dengan kalian tanya dengan atasan kalian, terus dapat masukan, baru kalian benerin. Kan lebih enak sebenarnya kalau kita bertanya dulu ya. Intinya poin dari yang saya mau sampaikan itu, jangan takut buat salah dan jangan takut untuk bertanya nih teman-teman. Karena kalau pengalaman saya kerja di Pako, terutama di finance dan analis dan accounting, itu tuh kakak-kakaknya tuh dengan senang hati mengajarkan ke kalian. Asal kalian tuh aktif untuk bertanya dan belajar dari kesalahan kalian. Gitu. Saya akan sangat appreciate anak-anak yang mau bertanya, mau belajar dari kesalahan, dan tetap percaya diri. Dan yang terakhir, ya klise tapi ini penting teman-teman. Banyak berdoa, berserah dan berpasrah. Kenapa? Karena sebagaimanapun kalau diizinkan sama Tuhan, kalian pasti akan berkembang dengan baik. Gitu. Itu poin yang saya ingin sampaikan ke teman-teman generasi milenial ke depannya apabila kalian beruntung untuk join di Pako. Nah, poin-poin penting ini yang perlu kalian bawa. Nggak cuma di finance, analysis, accounting. Kalau teman-teman mau join di operation atau engineering, 3 poin penting ini yang harus kalian pegang. Tetap percaya diri, jangan pernah takut, dan sering-sering bertanya belajar dari kesalahan. Oke? Next. Jangan di next dulu ya. Saya mau cerita sedikit nih teman-teman. Inspirational story. Saya mau cerita. Ada satu, beliau ini orangnya dulu join di perusahaan Astra teman-teman. Astra Internasional. Astra Internasional itu adalah perusahaan manufaktur teman-teman. Beliau berkembang dari awalnya marketing director hingga akhirnya jadi director. Mungkin sebelumnya dia terlibat juga jadi seperti kita juga teman-teman. Dari bawah merangkak lain, naik, mendapatkan pengalaman, berkembang, hingga akhirnya beliau menjadi Presiden Direktur di Astra Internasional. Namun, kalau kita lihat ke depannya, beliau akhirnya menjadi salah satu atau menjadi founder nih teman-teman dari Triputra Group. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, beliau adalah orang yang dulu pernah terjun bekerja aktif di perusahaan manufaktur hingga akhirnya bisa memiliki bisnis di bidang manufaktur teman-teman. Beliau ini siapa ya teman-teman? Nah, beliau adalah Bapak TP Rahmat, founder dari Triputra Group. Jadi teman-teman semua, kaum-kaum milenial, jangan pernah takut untuk start join di perusahaan manufacture, karena kita nggak tahu ke depannya kalian akan menjadi leader juga seperti Bapak TP Rahmat ini, teman-teman. Founder. Nggak menutup kemungkinan teman-teman setelah belajar dari Pako atau di perusahaan manufaktur yang lain, kalian berani nih untuk membuka bisnis kalian sendiri. Nah, jadi
pengalaman kerja kalian di perusahaan manufacture itu, at the end of the day akan berguna nih. Either kalian akan terus menjadi sosok pemimpin di suatu perusahaan, atau at the end of the day, kalian juga bisa menjadi owner dari suatu perusahaan. Nah, moto yang saya ambil dari Pak TP ini adalah less for self, more for other, enough for everyone. Jadi, di sini poin yang diambil adalah buat kita itu ya secukupnya aja, tapi kita memberikan lebih kepada orang lain. Sama seperti saya. Saya juga berusaha untuk tetap terus mengajarkan tim saya untuk berkembang dan belajar supaya ke depannya tim saya ini akan menjadi leader ke depannya nih teman-teman. Terus yang terakhir, enough for everyone. Enough for everyone ini kita pengen membangun harapannya ya masyarakat Indonesia itu kita juga membantu perekonomian Indonesia ke depannya. Harapannya ya tidak ada lagi kemiskinan bisa dikurangi, opportunity untuk setiap orang berkembang itu pun juga tetap dapat nih ke depannya nih teman-teman. Oke, itu aja sekian dari saya teman-teman.